Sudah semua ya? On semua ya? Karena Iya, kadang-kadang Pak. kalau dari laptop saya itu kadang-kadang off on punya kalian. Oke, kalau begitu Pak Alan mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mas-mas kelas 10 TP2 ya. Kayaknya Ya, seger-seger pagi. ini. Sudah sarapan semua atau belum nih? Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah sudah sudah, ya. Pak. Ya, Ya, Pak. mungkin lain waktu Belum, Pak, kita belum. agendakan makan bersama. Wah, mau sing belum, yang belum siapa tadi? Hamid, Pok. Ya, Pak. Oke, wah, ditahan sebentar ya, Mas Hamid ya. 1,5 jam baru gue habis itu makan. Ya, Pak. 1,5 jam. Iya, Siap, betul, siap. 1,5 jam. 45 menit kali 2. Eh, ini sudah siap semua ya. Kertas-kertasnya kemarin kan saya sudah ngasih file LKPD sama bahan ajar. Sudah di print semua atau gimana? Sudah, Pak. Alhamdulillah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Sudah, Yes, Pak. kemarin. Oke ya. Sudah, Pak. Terus bahan ajarnya sudah dibaca belum? Betul, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah ya. Oke, yang penting di kemarin itu sudah dibaca dulu untuk bekal kalian belajar di hari ini. Sebelum kita lanjut pelajarannya, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Ketua kelasnya Mas siapa? Mas Edi. Silakan Mas Edi pimpin doa untuk kelasnya. Kita awali doa bersama-sama dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya, Pak. Sudah ya, Mas Edi ya, sudah berdoa ya. Ya, Pak. Oke ya, terima kasih sudah memimpin doa. Hari ini kita akan belajar beberapa hal ya tentang fenomena sehari-hari di sekitar kalian. Sebelumnya, Falan akan tampilkan slide. Sudah tampak belum slide-nya? Ya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Ya, Pak. Oke. Masih layar putih ya? Ya, sama Ya, biru abu-abu. Biru, Pak. Ya, oke, kita mulai saja. Nah, ini ada dua gambar ini. Orang mendorong gagang pintu dan mengencangkan atau mengendurkan mur ya. Materinya itu tentang torsi, Mas. Setelah kalian mempelajari materi ini, nanti dapat memperkirakan kira-kira ketika membuka pintu atau mau menggunakan kunci pas itu kunci pasnya yang seberapa panjang atau seberapa kuat mendorongnya. Itu manfaatnya nanti kalian bisa bercerita juga kepada teman yang biasa di bengkel atau pada bapak om, ketika mau mengencangkan mur harus begini biar lebih mudah atau harus begitu. Kita lanjut. Kita awali dengan satu peristiwa fisika ya, peristiwa sehari-hari Mas sebenarnya, cuma akan kita teropong dari sudut pandang fisika. Nah, itu kira-kira gambar apa Mas? Gambar mur di mobil yang mau dilepas. Oh, di mobil yang Gambar mau. kunci pas. Oke, kunci pas ya. Oke, Mas Edi dan Mas Ibnu. Kunci pas itu digunakan untuk apa tadi mau? Digunakan untuk mengencangkan atau
mengencangkan ya atau mengendurkan mur di ban. Iya, Pak. Oke, Iya. nah namanya kunci pas itu biasa digunakan untuk melepas atau memasang mur pada roda. Bisa roda sepeda, motor, mobil, bahkan truk. Pak Alan yakin ya hampir semua orang tahu caranya, cara menggunakannya. Yo minimal bisa menceritakan, oh caranya dipuntir atau didorong. Dan kalian kira-kira tahu nggak caranya menggunakan kunci pas ini, Mas? Tahu, Pak. Tahu. Tahu ya, Mas Tahu. Arya ya, Mas Adit ya. Biasanya anak Ya. cowok itu kan pernah disuruh ayahnya atau om melepas mur atau bahkan ganti roda sepeda. Walaupun jurusan teknik pengelasan ya, Mas ya. Iya. Iya, Pak. Atau bahkan di sini ada yang suka modif motor, ada enggak nih? Dias. Enggak, Pak. Dia apa Rozat? Ya kalau Ada, Pak. ada yang suka modif motor, mungkin ini sudah biasa. Oh, caranya gini menggunakan kunci pas. Nah, pertanyaannya adalah dengan kunci tersebut, kira-kira bagaimana caramu agar lebih mudah melepas mur? Nanti kita akan jawab itu di akhir slide. Nah, untuk bisa menjawab, kalian perlu belajar tentang konsep dasarnya dulu. Oke, mari kita mulai di slide berikutnya. Itu ada 2 gambar. Iya. Iya, Pak. Gambar yang atas orang mendorong meja, yang bawah adalah membuka pintu. Tuh. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika kalian mendorong meja? Ya. Mas, siapa yang mau menjawab? Ibnu Ikram, Silakan Ibnu. Meja akan bergerak. Mejanya bergerak, oke. Akan Bergeraknya bergeser, Pak. bergeser, oke. Bergerak, bergeser ya, bergerak atau bergeser. Berarti posisinya gimana posisinya? Masih tetap atau berubah? Masih Ya, tetap oke. tapi berubah. Posisinya berubah. Itu kalau kita mendorong meja. Mendorong itu berarti kita memberikan apa? Kalau di fisika. Memberikan gaya. Ya, betul sekali. Berarti seseorang itu memberi gaya ke meja sehingga mejanya tadi bergerak atau berpindah. Nah, sedangkan yang bawah kita lihat, yang bawah itu bukan mendorong meja tapi mendorong pintu. Ada enggak bedanya gerakan pintu dan gerakan meja ketika sama-sama didorong? Ada, Pak. Coba Mas Dorong, Mas Edi. tarik, Pak. Gimana? Mendorong atau ditarik, Pak. Ya, itu kan Betul. gayanya. Misalnya keduanya sama-sama didorong, meja didorong, pintu juga didorong. Pertanyaannya, gerakan pintu dan meja itu sama atau berbeda? Beda. Berbeda. Beda ya, Mas Dias ya. Iya, Pak. Oke, kalau pintu gimana gerakannya? Berputar. Berputar atau berputar. Berputar. Ya, betul Mas Adi dan Mas Edi. Berotasi pintu. Jadi kalau meja itu tadi berpindah atau bergerak, sedangkan pintu itu akan berotasi. Kira-kira kenapa kok pintu berotasi, sedangkan meja kok tidak? Padahal sama-sama dikasih gaya. Karena pada pintu terdapat engsel. Iya, karena di pintu ada engsel ya. Iya. Karena ada engsel itu pintunya bisa berotasi. Nah, engsel kita bisa sebut engsel itu juga poros atau titik putarnya pintu. Nah, itu ada poros ya di engsel pintu. Itu konsep sederhana, Mas. Pak Alan yakin kalian sudah memahami itu ya. Nah, di sini kalian akan memahami fenomena ini dengan konsep fisika. Kita lanjut di slide berikutnya. Silakan.
dibuka LKPD-nya yang sudah kalian cetak sendiri itu. Silakan dibuka dan langsung menuju ke kegiatan 1. Ya, Pak. Ya, silakan. Sudah dibuka belum, Mas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Di kegiatan 1 itu ada 9 pertanyaan yang bisa untuk kalau kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu diharapkan bisa memahami konsep dasar tentang torsi. Nah, silakan kita mulai dari nomor 1 dulu. Saya beri waktu 1 sampai 5 dulu ya. 1 sampai 5 dulu. Iya, Pak. 1 sampai 5 dulu, saya beri waktu sekitar 5 menit ya. Silakan. Itu sangat mudah. Iya, Pak. Ya, silakan bisa dikerjakan. Pak Alan juga akan tampilkan ini pertanyaannya. Oke, sambil mengerjakan, barangkali ada yang mau menjawab dulu nomor 1 ya. Adakah yang mau menjawab nomor 1? Saya tunjuk aja deh. Coba Mas Eko, ada enggak Mas Eko? Mas Eko, ayo Mas Eko. Gimana nih Mas Eko? Ayo Mas Eko. Gimana ini? Mas Eko. Susah sinyal kok ya. Oke deh, Mas, itu aja wis. Mas Adit Mailadi. Ya. Oh, Mas Eko sudah hadir. Oke. Sebentar, Mas Eko. Ya. Ya, coba Mas dijawab nomor 1 itu kira-kira apa jawabannya. Lihat di slide ya, Pak Alam sudah tampilkan. Nomor 1. Tuh lihat, pada peristiwa orang mendorong pintu, apa yang terjadi pada pintu tersebut? Bergerak berputar, Pak. Oke. Berputar. Berputar ya. Iya. Gerakannya berputar atau bahasanya istilah lainnya berrotasi. Oke, terima kasih Mas Eko. Nah, nomor 2. Sekarang Mas Mailadi Adit. Kira-kira apa sih yang menyebabkan pintu itu bisa berrotasi atau berputar? Silakan Mas Mailadi Adit. Adanya gaya dan Excel, Pak. Adanya gaya, berarti seandainya pintu tidak ada engselnya bisa berputar enggak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya, misalnya pintu itu ditaruh di lantai, didorong saja tanpa ada engsel atau poros. Jadi dia hanya bergerak ya, seperti meja ya. Oke, terima kasih Mas Adit. Kita lanjut nomor 3. Ini nomor 3 agak unik ya contohnya. Jadi kalian disuruh mendorong pintu tapi bukan di gagangnya. Ya, bukan di gagangnya. Nah, bukan di gagang ini. Tapi malah di daerah sini. Nah, kira-kira kalau kalian mendorong pintu di sekitar engsel ya, di sisi sebelah sini, itu pintunya akan berputar atau enggak? Berputar. Bisa. Tapi sangat berat. Sangat berat ya. Berat. Iya, berat. Iya. Berat. Tapi ketika
disuruh sama orang tuamu jangan sekali-sekali dorongnya di sebelah situ ya ketika mau buka atau nutup pintu. Nanti kalian malah dimarahi. Kamu main-main ya malah gitu nanti. Iya Pak. Nah, ini hanya untuk pelajaran Iya, saja Pak. ya. Oke. Jadi kalau kita dorong di itu yang di lingkaran biru itu ya, di dekat engsel pintunya akan berputar sih bisa, cuma sangat berat. Ya, Pak. Ya, kita lanjut nomor 4. Nah, terus di titik manakah sebuah gaya itu perlu diberikan agar pintu bisa berputar? Di Di titik paling jauh dari engsel. Titik jauh dari engsel itu Ya. berarti di sebelah mana, Mas? ujung. Di ujung. Oh, sini. Sini berarti. Iya. Iya, Pak. Pak. Oh, berarti kalau gaya diberikan di sini pintu bisa berputar. Iya. Nah, Iya. oke itu pas. Tapi kalau misalnya gaya saya berikan di tengah sini bisa berputar enggak pintu? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, di antara antara yang hijau sama yang orange ini ya, itu lebih mudah mana pintu berputar kalau kita beri gaya? Lebih yang lebih mudah yang orange, Pak. Orange ya. Oke ya. Orange ya. Ya, sip. Berarti nomor 4 itu pokoknya jarak gaya yang diberikan di sini tuh ada jaraknya dengan engsel. Baik, kita lanjut nomor coba 5, 6 dan 7 ya. Saya langsung tunjuk aja. 5, 6 dan 7 saya langsung tunjuk, kalian jawab. Coba Mas Angga, nomor 5 gimana, Mas? Nomor 5. Gaya dan lengan gaya mungkin, Pak. Gaya dan apa? Lengan gaya. Gaya dan lengan gaya. Oh ya, itu pasti baca di bahan ajar ya. Di bahan ajar ada itu lengan gaya. Oke. Iya, Pak. Mas siapa barusan yang tak panggil? Mas Angga ya? Iya, Pak. Nah, Mas Angga, lengan gaya itu apa? Tadi kamu nyebutnya gaya dan lengan gaya. Itu antara Ada yang mau jawab? Oke, kalau tidak ada saya lempar yang lain dulu. Mas Dias. Lengan gaya itu apa? Oke, mungkin masih kesulitan ya. Ya, walaupun di bahan ajar ada itu, Mas. Lengan gaya itu ini, Mas. Bisa perhatikan dulu di slide. Lengan gaya itu jarak gaya. Misalnya kita dorong pintu di gagang sini. Jadi lengan gaya itu jarak gaya tersebut ke poros. Nah, sepanjang garis kuning itu lengan gayanya. Bisa dipahami? ya bisa. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nomor 6. Apa nama besaran fisika yang menyebabkan benda berotasi? Siapa aja terserah yang mau jawab. Torsi, Pak. Saya, Pak. Ya, Mas siapa? Aldi. Mas Aldi. Ya, apa Mas? Nomor 6. Torsi, Pak. Iya, betul, torsi. Tadi juga ada yang sempat jawab ya. Seperti judul materi ini, torsi. Lanjut, nomor 8. Mana ini? Nah, seandainya kalian mendorong gagang pintu ya, dengan gaya yang kuat dibanding dengan gaya yang lemah, mana yang membuat pintu itu mudah berputar?
Dengan gaya yang kuat atau gaya yang lemah? Dengan gaya yang kuat. Gaya yang kuat. Yang kuat. Ya, gaya yang kuat atau dorongannya diperkuat ya Mas ya. Ya. Misalnya ini kita bisa bandingkan, misalnya ada anak kecil umur 4 tahun atau 3 tahun mendorong pintu dibandingkan dengan Mas Edi yang badannya besar ya mendorong pintu. Gayanya kan lebih besar punya Mas Edi tuh. Nah, pintu akan lebih mudah buka oleh dorongannya Mas Edi. Jadi makin besar gaya yang diberikan, makin mudah untuk memutar pintu. Jadi nomor 8 ada yang mau menyimpulkan? Adakah yang mau menyimpulkan? Coba Mas Adi. Ada, Pak. Mas Adi pas ya. Gimana Mas Adi nomor 8 kesimpulannya? Semakin besar gaya, semakin besar torsinya, kayaknya Pak. Oke, ya. Sebenarnya Pak Alan juga tadi sempat mengucapkan ya kesimpulannya itu. Ya, nomor 8 itu semakin besar gaya yang diberikan ke pintu tadi, semakin besar torsinya. Nah, torsi yang semakin besar itu akan memudahkan benda untuk berputar. Lebih mudah untuk berputar. Lalu nomor 9, kesimpulan dari kegiatan satu ini ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Fatur, Pak. Fatur, tapi kok yang nunjuk Aldi. Mas Hamid coba, Mas Hamid. Ya Pak, apa Pak? Oke, Mas Hamid, coba kamu simpulkan di nomor 9 itu ya, simpulkan kegiatan satu ini. Ya Pak. Ya. Untuk membuat benda berotasi membutuhkan torsi dipengaruhi oleh gaya dan lengan gaya. Oke, ya. Berarti torsi itu bisa membuat benda berputar ya, berotasi atau berputar. Ya. Berarti seperti tadi gambar yang tadi mendorong pintu. Pintu menjadi berputar itu karena ada torsi. Nah, kalau mendorong meja tadi walaupun ada gaya ya, tetapi tidak ada torsi karena meja tidak berputar. Lalu yang mempengaruhi torsi ada dua, tadi gaya ya, doronganmu itu terhadap pintu, dan lengan gaya. Ya, lengan gaya itu yang tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Mas. Jadi kesimpulannya itu. Kita lanjut Coba. di slide selanjutnya. Ini pembahasannya ya. Dari kegiatan satu tadi, kalian sudah menjawab besaran fisika yang menyebabkan benda berotasi itu adalah apa tadi? Torsi. Ya, oke, Mas Daniel. Torsi. Terus yang mempengaruhi torsi itu apa tadi? Ada dua. Gaya dan lengan. Ya, betul. Lengan gaya Gaya dan lengan gaya. ya. Nah, di sini Pak Alan akan memperkenalkan suatu rumusan persamaan torsi. Nah, inilah persamaan torsi. Kalian juga bisa lihat di bahan ajar halaman berapa itu tadi. Ya, ini dibacanya yang hurufnya kayak T ini dibaca tau. Sama dengan R kali F. Penjelasannya ini Mas. Tau itu apa? Tau itu adalah torsinya. Tahu itu torsi. Oh iya Pak. Ya, ini pakai perumusan ya, rumusan. Nah, R itu lengan gaya dan F itu gaya. Ya, kalian sudah mengetahui bahwa F itu kan gaya. Tadi sempat ada yang menjelaskan lengan gaya itu yang gimana? Yaitu jarak gaya terhadap porosnya, seperti di gagang pintu tadi. Ya, jarak gagang pintu, jarak gaya yang kamu berikan terhadap engsel. Kalau kamu dorong di gagang pintu, berarti lengan gayanya besar. Kalau kamu dorong di
tengah-tengah pintu itu semakin kecil karena makin dekat ke poros. Kalau di sini saya contohkan dengan penggunaan kunci pas. Itu ada titik-titik merah itu panjang lengan gaya. Ya. Di sini Ya. antara gayanya ini gayanya terhadap poros. Itulah lengan gaya. Nah, kita lanjut di latihan soal. Itu di bahan ajar sebenarnya ada, Mas. Ya. Coba saya beri waktu ya 3 menit. Ya, mungkin bisa untuk mengerjakan ya. Ya Pak, Ya, silakan ya. Iya. Silakan 3 menit, Mas. Ya. Itu ada gambar pintu. Itu ceritanya pintu tersebut dilihat dari atas, terus ada tangan mendorong ya. Di sini gambarnya telunjuk. Hanya tangan aja, orangnya nggak kelihatan. Terus itu ada angka 1 meter, itu maksudnya lebar pintu. Nah, titik dorongnya itu ada di paling ujung ya. Dorongannya 15 Newton. Kalian disuruh mencari Sudah, Pak. torsinya berapa. Oh, udah. Nah, sebelum kita jawab bersama-sama, Mas, di soal tersebut gayanya berapa Newton? 15. 15 Newton. Oke, Mas 15, Pak. Zamil. 15 juta. Oke, Mas Adi. Terus lengan gayanya nih ya, lengan gayanya berapa meter? 1 meter. 1 meter. 1 meter, Pak. 1 meter itu diukur Dari dari mana? engsel pintu. Lengan gayanya. Dari engsel pintu. Dari engsel ke Jarak poros ke titik ya Pak. titik gaya. Oke, Mas Adi, betul. Ke titik gayanya. Oke. Hasilnya berapa, Mas, torsinya setelah kalian menghitung? Ya, bentar Pak, mau hitung. Ya, oke. Sudah Pak. Berapa, Mas? Mas siapa ini yang mau jawab? 15. Itu. Ada yang bisik-bisik itu. 15. Berapa? 15 Newton meter. 15 Newton meter, oke. Bisa menjelaskan, Mas Adi, dari mana 15 Newton meter? Ya Pak. Coba dijelaskan. Bentar, Pak. Ya, silakan. Kan rumusnya tahu sama dengan lengan gaya kali gaya. Ya, R kali F ya. Ya. Terus Kan lengan gayanya 1 meter. lengan gaya. Nah, sedangkan latunya kan 1 meter Pak. Ya, lanjut. Sedangkan gayanya 15 meter. 15 Berarti Newton, bukan 15 meter. Oke, terus lanjut. berarti 1 meter kali 15 Newton. Ya, lalu Dan hasilnya 15 Newton meter. oke, berarti torsinya sama dengan 15 Newton meter. Meter. Oke, ini pembahasannya gini. Dari soal tersebut diketahui 2 besaran, yaitu gaya atau F 15 Newton dan lengan gaya atau R. Yang ditanyakan adalah torsinya atau tau, simbolnya tau. Kalian tulis dulu rumusnya. Nah, itu rumusnya. Tau sama dengan R kali F. Lalu masukkan saja R-nya 1 meter, F-nya 15 Newton. Menjadi seperti ini. Perkaliannya cukup mudah. Sama dengan 15 Newton meter. Oke. Nah, Mas, coba saya tanya ya. Misalnya dorongannya Pak Alan perbesar menjadi 30 Newton. Berapakah torsinya? 30 Newton meter. Iya, Mas 30 Adi. Newton meter. Benar. Kalau gaya dorong ini, mana nih? Gaya dorong ini saya perbesar menjadi 30, maka
torsinya menjadi 30 Newton meter karena F-nya diganti 30 aja. Pertanyaannya Mas, torsi 15 Newton meter dibandingkan torsi 30 Newton meter, manakah yang lebih mudah untuk memutar pintu? Torsi yang 30, Pak. 30 Newton meter. Oke, ya. 30 Newton meter. Berarti semakin besar torsinya, makin mudah Semakin besar gayanya. Oh, bukan malah. Kebalik Mas, nek itu malah. Saya ulangi wes. Semakin besar gayanya, maka torsinya akan semakin Besar. Iya Pak, maaf Pak. gitu ya, karena Besar. tadi Pak Alan memperbesar gaya dari 15 menjadi 30. Torsinya pun akhirnya ikut besar. Semakin besar torsinya, lebih mudah untuk memutar pintu. Kita lanjut, Mas. Ada yang tahu alat tersebut? Tahu. Namanya Tahu, apa? Pak. Tahu Pak. Tahu. Apa? Angga namanya Kunci Angga? pas, Iya, Adi betul. Pas. Kunci pas. kunci. Kunci pas ya. Ya, Pak. Ya. Cara menggunakannya gimana, Mas? Coba dijelaskan. Susah ya kalau menjelaskan ya. Lebih enak mencontohkan ya. Iya, Pak. Apalagi penjelasannya kan dalam bahasa fisika, Pak. Oh, iya. Secara kerja. Oke, ada enggak Di bundar, rumah Pak. kalian yang punya kunci pas? Ada Pak. Ada, Pak. Ada. Coba salah satu ditunjukkan, Pak Alan pengen lihat. Coba ada enggak yang punya kunci pas, Pak? Ya, ditunjukkan. Siapa itu, Mas? Nah, Mas Aditya Imanuddin. Coba dibuka suaranya, Mas. Kameranya di-on kan? Ya, Pak. Sudah on belum itu kameranya? Nah, itu Ini, ditunjukkan, Pak. Mas, kunci pas. Ya, sip. Cara menggunakannya gimana, Mas? Coba. Pak. Ya, gitu bener. Pura-puranya jarimu itu sebagai mur. Tampilkan ke mur atau baut ya diputar. Diputar, dibuntir ya, nek bahasane gini. Oke. Iya, Pak. Oke. Kunci pas, ya. Jadi mudah sekali caranya digitukan. Ini Pak Alan juga punya ini kunci pas ya. Ini caranya cukup muntir aja. Dipuntir. Ya, diputar aja. Bisa juga pakai kunci lain, kalian mungkin akan akrab. Wah, ini lebih besar lagi atau lebih panjang. Wah, Sangat Mas, ya? Inggris. Kunci Inggris, Mas. Ya, Pak. Ini juga bisa untuk memutar baut. Makin panjang ini makin mudah ya. Ya. Ya, Pak. Kalau tadi kan kunci pas ini kan pendek ini. Pendek. Ya, mungkin agak susah karena pendek. Kalau disuruh milih, kalian milih yang pendek apa panjang, Mas? Panjang. Panjang. Panjang ya, lebih mudah ya. Panjang. Ya, megangnya di Lebih mudah. pucuk sini. Oke, kita lanjut Mas di slide-nya. Nah, tadi kan ini, kita lanjut ke sini. Tadi Mas Aditya Imanuddin sudah menunjukkan untuk memuntir mur, kita menekannya pada bagian ujung kunci pas. Belum saya itu ya. Nah, Sudah kelihatan? itu. Udah Pak. Ya, Sudah. ya. Oke, itu berarti seseorang menggunakan kunci pas untuk memuntir mur di motor, di roda motor. Nah, itu ada tanda anak panah ya, itu titik gayanya di situ. Jadi ditekan ke bawah. Menunjukkan tangan. Ya. Sekarang Mas, ya ini agak kita percobaan. Bagaimana jika tangan itu geser ya di titik di anak panah kuning?
Ya, geser di anak panah kuning. Saya ulangi ya, ini baru aja Pak Eko, dosennya Pak Alan baru gabung. Baik, kita lanjutkan. Nah, Mas, bagaimana jika tangan tersebut kita geser ke yang anak panah kuning? Kira-kira lebih mudah atau lebih sukar untuk memuntir mur itu? Lebih Eh, berat, Susah, Pak. lebih susah, susah. Pak. Lebih susah, Pak. Lebih susah ya? Iya. Iya, lebih susah. Ini seperti penjelasan tadi, karena kalau di kuning ini, jarak kuning ke poros ini, ya, itu lengan gayanya kecil. Lengan gaya kecil membuat torsinya juga semakin kecil, sehingga akan lebih susah untuk memuntir mur itu. Nah, jika kalian lengan gayanya diperbesar, ya, maksudnya jarak antara poros ke titik gaya itu diperbesar atau ditanda panah merah, itu mengakibatkan lengan gayanya semakin besar. Lengan gaya semakin besar, itu juga akan memperbesar torsi, sehingga lebih mudah untuk memuntir mur. Nah, sekarang dari gambar ini ya, berdasarkan gambar ini silakan kalian mengerjakan kegiatan 2. Ya. Silakan Mas, bisa dibuka di LKPD-nya kegiatan 2. Ya. Ya. Siap ya, dibuka Mas Betul, Dia. Pak. Itu kan kemarin sudah saya suruh untuk membaca materi dan mengerjakan LKPD ya kalau bisa ya. Dan sudah saya share juga gambar untuk kegiatan 2. Itu cukup mudah. Nah, silakan coba sambil dikerjakan Mas. Sambil dikerjakan nanti akan Pak Alan serahkan ya. Ini Pak Alan akan tunjukkan dulu kegiatan 2. Ini. Sambil dikerjakan Mas ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Mengerjakan, Pak. Berdasarkan gambar ini sambil diingat juga titik A dan B-nya. Karena Pak Alan mau menuju ke LKPD. Oh, atau mungkin bisa. Oke Mas, berdasarkan gambar tadi ya. Mana ini malah hilang gambarnya. Nah, berdasarkan gambar ini ya, langsung aja ke nomor 2 di LKPD kegiatan 2 itu. Di titik manakah ya, di gaya pada titik manakah orang akan lebih sulit untuk memuntir atau menekan kunci pas? Di titik mana Mas? Kira-kira siapa yang mau jawab? Di Di titik, Pak. Mas siapa? Rojak? Ya. Pak. Di titik titik B. B ya. Kalau nggak salah, Pak. Ya, di Iya, titik Pak. B Mas. Kalau kalian pernah mencoba alat itu ya, mungkin disuruh orang tua atau paman atau teman, itu pasti udah bisa merasakan, wah Pak di titik B itu. Tapi jangan dicoba Mas ya, ketika mau muter itu kalian ke titik B, nanti diguyu atau ya. Terus kenapa, apa yang menyebabkannya demikian? Kenapa di titik B itu lebih sulit untuk memuntir mur? Karena lengan gayanya lebih kecil. Karena lengan gayanya lebih kecil.
Oke. Torsinya juga lebih kecil. Oke, iya betul tadi sudah sempat Pak Alan bilang ya, sudah sempat Pak Alan katakan juga. Ya, lengan gayanya kecil Mas di mana nih? Di B ini ya, jarak gaya titik gaya ini ya, misalnya tangannya dipindah ke sini, itu jaraknya pendek ke poros, jarak antara B ke poros itu kecil, sehingga lengan gayanya kecil. Karena lengan gaya kecil, torsinya ikut kecil ya. Lengan gaya itu tadi R nya kecil, torsinya kecil. Nah, terus tadi kalian juga sudah langsung menjawab nomor 4. Karena lengan gaya kecil, maka torsinya juga kecil. Nah, torsi kecil akan lebih susah atau lebih mudah untuk memutar kunci pas, Mas? Lebih susah. Iya, Susah, Pak. iya, sip Mas Hamid ya. Lebih susah. Kalau begitu, ini lanjut ke soal nomor 5. Karena di titik B itu lebih susah, agar lebih mudah kalian akhirnya gimana? Gayanya digeser kemana? Memperpanjang lengan gaya, Pak. Iya, memperpanjang lengan gaya, betul. Di titik A. Berarti tangannya digeser di titik apa tadi siapa? Mas Titik A. Rahmai. Ya, di titik A. Nah, kalau kita geser ya tangannya dari titik B ini ke titik A, berarti lengan gayanya menjadi lebih besar. Besar. Kalau lengan gaya lebih besar, torsinya menjadi gimana, Mas? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Efeknya gimana? Lebih mudah atau sulit memutar? Lebih cepat. Ya. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Iya. Mudah. Dan Dibandingkan cepat, Pak. titik B akan lebih mudah di titik A. Dan itu yang biasa dilakukan oleh banyak montir, semua orang ya yang mengganti roda. Kalau kalian disuruh sama ayahmu ya, misalnya untuk melepas roda muntir-mur itu, jangan sampai di titik B ya, gunakannya Mas ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. malah Iya, dikira Pak. bercanda apa piye. Terus kamu bisa jawab, Pak ini sedang praktek fisika gitu ya. Ya, jadi Emosi Bapak. semakin besar lengan gayanya, torsinya juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil lengan gayanya, torsinya juga akan semakin kecil. Nah, Mas, Pak Alan pingin lihat ya, salah satu dari kalian mendorong pintu. Kalau di sini kan lengan gayanya kan di kunci pas. Kalau pintu kan lengan gayanya nanti jarak engsel ke kamu dorongnya sebelah mana. Coba Mas, bentar, sini saya stop dulu. Mas siapa nih yang mau mempraktekkan? Mas Adi Prayoga? Sambil Saya dari sini. gimana Adi? Agak rame ya. Bisa mencontohkan nggak Mas mendorong pintu sambil diperlihatkan di Iya, Pak. kamera? Oke ya, kami tunggu ya. Ditunggu teman-teman juga. Coba ke pintu terdekat. Yang lain sambil kamera di on kan Mas ya, biar Pak Alan juga bisa mengamati. Ini Mas Adi kok nge-freeze kayaknya nih, berhenti. Oke, yang lain coba sambil kita tunggu Mas Adi, yang lain yang bisa mencontohkan. Mas Hamid? Hamid? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa Hamid? Enggak apa-apa, Pak. Adi kayaknya sudah kembali ya, udah wis ke Adi ya. Diperlihatkan coba Mas Adi. Tadi ini masih kameramu yang nampak di sini masih off. Iya Pak, benar Pak. Oke.
susah Pak sinyalnya di sana. Kayaknya susah ya sinyalnya ya. Ini Pak. Mana? Oke Mas Adi ya, diperlihatkan. Oke pintumu. Nah coba Ini. Mas, ya sampean dorong, pintunya dibuka dulu coba. Dibuka dulu. Nah, terus kalian Mas Adi nutup, tapi dorongnya di tengah-tengah pintu yang salah Ini. satu pintu. Ya, coba Ini, Pak. lihatkan tanganmu, lihatkan tanganmu. Ya, didorong yang tengah situ. Oh, tarik ya. Oke. Didorong lagi coba. Kalau itu kan narik, dorong coba. Nah, oke. Sekarang bandingkan kalau di gagang pintu, Mas. Ditarik dulu. Ya, ditarik dulu. Oke. Nah, coba dorong di gagang pintu itu. Dorong lagi, tapi di gagang. Sekarang tutup lagi, Mas. Oke, ya, tutup lagi. Doronglah di daerah yang dekat engsel. Dekat lagi. Nah, coba didorong, enggak apa-apa. Nah, mana yang lebih mudah memutar pintu, Mas? Hah? Yang lebih mudah untuk memutar pintu di titik mana dorongannya? Di titik paling jauh dari engsel, Pak. Berarti atau poros. Di mana berarti? Di gagang pintunya? Ya, di gagang pintu ini, Pak. Oke, nah, kalau yang paling sulit di titik mana, Mas? Terdekat dari engsel atau poros, Pak. Mana coba ditunjukkan Mas Adi? Nah, ini. Tadi di situ ya, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih Mas Adi, bisa cukup ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Oke, jadi gitu ya. Kalau lengan gayanya, artinya titik dorongannya tadi lebih dekat ke poros, itu akan lebih sulit. Kalau makin jauh atau lengan gayanya makin besar di gagang pintu tadi, itu akan lebih mudah. Ya, alhamdulillah kalian semua tahu ya, kalau mau buka atau tutup pintu dorongnya di situ. Jangan dicoba ya kalau deket poros ya, nanti diketawain sama orang tuamu nanti. Mas Adi juga sempat diketawain lah ya, mungkin tadi ya. Nah, kesimpulannya ini ya, sudah kita bahas. Kalau gayanya sama nih ya, semakin besar lengan gayanya tadi di titik A dan B, maka nilai torsi akan makin besar. Nah, torsi yang besar itu makin mudah untuk memutar kunci. Nah, kita lanjut. Ini ada agak itu ya, unik juga. Bentar, ternyata belum saya share screen, sorry. Apakah sudah kelihatan Mas slide-nya atau gambarnya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Itu gambar pintu ya, dan dilihat dari atas. Ada dua keadaan atau dua arah gaya yang akan mendorong pintu. Itu gambar tangannya itu agak kurang jelas ya. Nah, ada A dan B. Itu pintunya arah putarannya itu ke atas ya, bukan ke bawah tapi ke atas. Itu ada gambar engsel. Ini saya coba gambar perbesar ya biar menandakan ini engsel. Nah Mas, kalau misalnya ada dua, saya tanya dulu, titik dorongnya sama-sama di tepi ini Mas ya. Pertanyaannya adalah lengan gaya antara A dan B sama atau berbeda? Sama, Pak. Sama. Yang Kayaknya sama, Pak. Sama, Pak. Oke, Mas Adi. Yang lain, Mas Rozak? Lengan gaya antara
gambar A dan B itu sama atau beda? Ayo Mas Roza. Sama. Apa Pak? Lengan gaya antara gambar A dan B itu sama atau berbeda? Sama Pak. Oke, bisa dimatikan dulu Mas Rozak. Ini dulu karena mungkin duduknya berdekatan dengan teman lain ya. Oke, sekarang dengarkan. Jadi ada dua keadaan itu A dan B. Yang satu dorongnya arahnya ke sana ya, ke atas. Yang satu sejajar ini. Jadi arahnya berbeda. Lengan gayanya sama. Terus gaya dorongnya ini, gaya yang diberikan ke pintu juga sama. Ya, berarti R-nya sama, F-nya juga sama. Kalau R dan F-nya sama, misalnya sama-sama 5 Newton semua nih. Lengan gayanya, misalnya gayanya sama-sama 15 Newton. Lengan gayanya sama-sama 1 meter, seperti contoh soal tadi. Harusnya torsinya berapa? 15 Newton meter. Oke, yang lain? Oke, Mas Agus. Mas Jamil? Halo, Pak. Ya, Mas Jamil. Misalnya ya, gayanya sama-sama 15 Newton ya, yang atas 15, yang bawah 15. Terus lengannya 1 meter lengan gayanya. Seperti contoh soal tadi. Terus torsinya berarti berapa, Mas? Torsinya berarti sama, Pak. Sama, berapa angkanya? Angkanya Gayanya 15 Newton. 15. Nah, lengan gayanya 1 meter. Berarti torsinya 15 Newton meter. iya, betul. Sama, berarti Sama. keadaan A dan B itu torsinya sama. Ya, misalnya gayanya sama-sama 15 Newton dan lengan gayanya karena titiknya sama nih. Lengan gayanya sama-sama 1 meter, harusnya torsinya sama. 15 Newton meter. Pertanyaannya, mana yang menyebabkan pintu berputar? A atau B? A. Yang A, Pak. Yang A. Apa? Kenapa? Apa? Berarti B tidak berputar ya? Padahal gayanya sama-sama 15 Newton. Torsinya pun tadi setelah kalian hitung sama-sama 15 Newton meter. Tapi kok yang muter hanya yang A, yang B enggak. Nah, untuk menjawab itu ya, untuk membuktikan atau kita mendalami permasalahan ini, silakan ke kegiatan 3 LKPD, Mas. Iya. Silakan dibuka, Mas ya. Itu juga kalau kalau kalian sudah baca bahan ajar itu akan lebih mudah itu. Karena ada petunjuknya banyak itu di bahan ajar. Silakan gambarnya berdasarkan ini. Nah, perintahnya juga itu, gayanya sama. Gaya yang diberikan sama. Silakan bisa dikerjakan itu soal ada 13 pertanyaan ya. Tapi kita pelan-pelan dulu. Mungkin kerjakan sampai nomor 6 dulu, itu mudah sekali. Ini gambar petunjuknya, sambil mengerjakan sambil melihat gambarnya. Ya, seperti yang sudah saya share juga itu gambarnya ke grup untuk kegiatan 3. Yang atas itu arahnya yang A ya, arahnya ke atas. Yang B ini sejajar. Kalian akan menuju ke LKPD-nya dulu. LKPD kegiatan 3. Oke.
Ini sudah sempat kita tanyakan tadi ya. Kalian izin minum dulu ya. Ya. Iya, Pak. Baik, Mas, kita sambil mengerjakan ini. Tadi udah dijawab nih kayaknya nomor 1. Apa jawabnya, Mas Dias? Nomor 1 itu yang di slide. Gambar B. Gambar B tadi ya, yang tidak Ya. mengakibatkan pintu berotasi ini tadi gambar B. Kita dengan pengalaman kita ya atau intuisi kita mungkin bisa langsung menjawab, oh Pak, yang B ya nggak bisa memutar pintu Pak. Baik, ya yang B mana nih? Nah, nomor 2. Berarti manakah yang mengakibatkan pintu berotasi? Gambar A. Iya Mas Aldi, yang A ya. Tadi A. arahnya kan ke atas ya. Itu mudah sekali dijawab itu. Lalu nomor 3, gambar manakah yang memiliki nilai torsi lebih kecil? A atau B? B. Oh, ada B. 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 Ada yang menjawab A enggak? Ini. B. B. Manakah yang torsinya lebih kecil? Ini saya tunjukkan lagi. Antara A dan B yang torsinya lebih kecil mana? B, Pak. Yang B, Pak. B. B, Pak. Padahal tadi B, Pak. B, Pak. ya, B, B, padahal B, B, tadi B. sudah menghitung ya. Torsinya sama-sama 15 Nm. Kalau Iya. sama 15 Nm kan harusnya sama-sama berputarnya harusnya. Tapi kalian karena yang B tidak berputar ya, dan kesimpulan kegiatan 2 tadi bahwa torsi yang kecil kan lebih susah memutar ya. Sedangkan torsi 0 membuat benda itu tidak berputar. Nah, berarti ada hal lain nih. Iya, jawaban kalian betul, yang B itu torsinya lebih kecil. Yang A berarti lebih besar ya. Berarti ada hal lain selain lengan gaya dan gaya yang mempengaruhi nilai torsi. Apakah hal lain itu? Kita cek dulu nomor 5 Mas. Di gambar tadi gaya yang diberikan sama enggak? Sama. Sama ya? Sama. Ya, sudah ada perintahnya. Sama, Pak. Sama. Oke, Sama. gayanya sama. Lalu lengan gayanya sama atau berbeda di gambar yang tadi? Sama. Lengan gayanya sama. Sama. Itu kayak perintahnya ya. Nah, lengan gaya ini ya. Jarak ke titik gaya sampai ke poros di gambar A dan B sama atau enggak? Sama, Pak. Sama ya. Jadi ada Iya Pak, sama. R dan F-nya sama, tapi kok kenapa besar torsinya berbeda? Kita lanjut. Nomor 7 ini. Kira-kira nih, ini kira-kira sudut yang dibentuk oleh gaya pada gambar A ini ya, ini sejajar gini, ini ke atas. Yang gambar A ini kira-kira nih sudutnya berapa nih? Tegak lurus Pak. Tegak lurus, oke betul, tegak lurus. Mas siapa tadi? Mas Rojak ya. Tegak lurus itu sudutnya berapa? 90 derajat. 90 derajat. Iya, 90 derajat. 90 derajat. Kalau ini 90 derajat, terus yang B ini yang sejajar ini yang apa? 0 derajat. 0 0 derajat. derajat ya. Sebenarnya iya 0 derajat dan bisa 0 derajat. 180 derajat. Sebenarnya bisa 2 Mas, itu 0 derajat dan 180 derajat. Itu yang B. Jadi kalau sudutnya 0 atau 180 itu torsinya 0 Mas. Walaupun kedua gaya ini sama dan kedua lengan gayanya sama, tapi di B itu sudutnya 0 sehingga torsinya juga ikut
nol. Nah, torsinya tidak atau nol. Di sini nanti akan diperkenalkan rumusnya. Nah, Mas, nomor 9, berarti yang membedakan besar torsi selain gaya dan lengan gaya itu berarti apa, Mas Adi? Arah dorongan. Arah dorongan. Ya, arah dorongan atau apa tadi yang tegak lurus? Sudut. Ya, betul, Sudut. mantap. Oke, Mas siapa tadi? Angga, Pok. Sudut, ya. Berarti ternyata ada satu besaran yaitu sudut. Padahal tadi ya F-nya sama, R-nya sama, tapi kenapa yang B tidak berputar atau 0? Karena sudutnya 0 tadi ya. Nah, berarti ada 3 hal ya, 3 faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Berarti apa aja coba Mas Syarif? Ayo, mana Syarif? Mas Syarif. Ya ini saya di. Ya Pak. Mana? Ya. Ada 3 Ya, Pak. faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Apa aja coba Mas Syarif? Torsi. Oh, aduh. Kayaknya kurang Belum, Pak. kan ini. Oke, ya dah. Berarti Mas Syarif belum ya. Oke, yang lain siapa yang mau menjawab? 3 hal atau 3 faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Siapa? Saya, Pak. Mas Aldi. Gaya, Apa? lengan Berarti, gaya Mas? dan sudut. Gaya, 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 lengan gaya gaya, dan sudut. sudut. Oh, dan sudut. kompak itu Mas Nur Hamid sama Mas Aldi. Ya, akhirnya ada 3 ya. Tadi yang kegiatan 1 itu ada 2, gaya dan lengan gaya. Dan ternyata di kegiatan 3 sudut pun bisa berpengaruh. Jadi kalau lebih lengkapnya ada 3 hal ya, 3 faktor. Gaya F, lengan gaya R, dan sudut. Sudutnya nanti sudutnya theta. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya itu sudah kesimpulan. Kita lanjut ke slide-nya. Ini dia penjelasannya. Saya ulangi ya. Jadi tadi lengan gaya sama. Gayanya pun juga sama. Nah, yang membuat besar torsi berbeda adalah dari jawab tadi sudutnya. Yang atas itu torsi lebih besar, yang bawah itu torsinya lebih kecil atau 0. Kok bisa? Nah, ini Pak Alan akan memperkenalkan rumus torsi yang ada tambahan sudutnya, Mas. Kalau tadi di awal kan torsi rumusnya sederhana. Tadi di awal rumus torsinya gimana, Mas? Bisa dilihat di bahan ajar itu. Tahu sama Oke. R ya? kali F. Ya, R itu tadi apa? Lengan gaya. Ya, dikali F-nya apa? Gaya. Ya, nah karena di Gaya. sini ada sudut, Pak Alan perkenalkan. Nah, ini ada tambahan sin theta. Theta itu sudut ya, jadi sudutnya tegak lurus tadi dimasukkan ke theta. Ini theta itu kayak angka 0, ada coretnya tengah. Ini huruf Yunani ya. Nah, Mas, seperti di pelajaran matematika ya, sin 90 derajat itu berapa? Nol, 1. 0 atau 1? Ayo. Satu Pak kayak Satu. 1, Mas Satu. Adit, ya. Oke. Satu. Kalau sin 90 derajat sama dengan 1, berarti rumus ini ya tau sama dengan R kali F dikali 1. Hasilnya adalah 1. kalau R dikali F kali 1 sama dengan 1. R kali F, Mas ya. Jadi masih tetap
Ini kayak rumus tadi ini, karena sin 90 derajat kan 1. Lah lalu yang B, gayanya sama, lengan gaya sama, kok torsinya beda? Karena sin tetanya sin 0 derajat. Sin 0 derajat berapa, Mas? Nol kayak Pak. 0 kayak wah Nol, sama Pak, nol, nol, Mas, ya, nol. kayaknya. Hamid berapa, Hamid? Sin 0 derajat. 0 Pak. Iya, 0. Sin 0 derajat. Berarti kalau sesuatu dikali angka 0 sama dengan Nol. 0 ya. Nol. 0 kali 1 Nol. berapa? Nol. 0 kali 1000? Nol. Nol. 0 kali Nol. Nah, 0 kali R kali F sama dengan Nol. 0. Nol. Nol. Kok tidak kelihatan ya? Jadi tolnya ini tidak kelihatan nih, sorry. Tolnya ini 0 atau torsinya 0. Karena torsi 0 berarti dia tidak membuat pintu berputar. Padahal gayanya sama tadi ya. Lengan gaya atau R-nya juga sama. Nah, ini karena arahnya. Nah, ini rumus torsi seperti yang tadi nih, yang pertama. Oke. Gitu, Mas. Itu tentang sudutnya. Nah, sekarang ini di slide awal tadi. Dengan alat tersebut, kira-kira bagaimana caramu agar lebih mudah melepas mur? Kan tadi rumus taunya itu R kali F ya. R kali F. Jadi biar orang ini akan lebih mudah melepas mur, R dan F-nya atau kunci pasnya digimanakan, Mas? Dibuat lebih panjang, Pak. Dibuat lebih panjang, Mas apa nih? Jamil loh, Mas Jamil. Yang dibuat lebih panjang apanya, Mas? Lengan gayanya. Ya, itu lengan gayanya. Berarti kunci pasnya dipilih yang apa? Yang panjang. Yang Panjang. panjang ya, dibanding temennya itu. Ya, pilih yang panjang. Tadi Pak Alan sudah mencontohkan ya, ada kunci pas tadi yang Pak Alan tunjukkan pendek. Terus ada juga Apa? kunci Inggris yang panjang. Kalau kalian menggunakan kunci Inggris yang panjang itu akan lebih mudah memutar mur. Kalau kalian pernah lihat itu orang mengganti ban truk ya, ini truk ini ukurannya besar. Itu kunci pasnya dia besar, Mas, panjang. Orang pakai kunci pas panjang, jadi lengannya panjang. Nah, selain lengannya diperbesar atau kunci pasnya dipilih yang panjang, ada cara lain enggak? Biar lebih Ada. mudah melepas mur ya. Apa, Mas? Gimana, Mas? Untuk lebih Lupa Pak mau jawab apa Pak? lupa. Oke, saya ulangi deh. Melong bisik. Orang tak cacak lambenin kok. Tadi, Soalnya ketara gede luku. gimana Mas Aldi? Suaranya masuk? Oke, Pak Alan ulangi ya. Agar lebih mudah melepas mur, Iya, Bang. yang pertama lengan gayanya diperbesar atau pilih kunci pas yang panjang ya. Panjang itu lengan gayanya panjang atau besar. Ya. Selain lengan gayanya atau R-nya besar, itu ada cara lain yaitu F-nya diapakan atau gayanya Diperbesar. iya, Diperbesar. diperbesar, Mas. Bayangkan, Diperbesar, Mas, Pak. ya. Itu yang muntir itu kunci pasnya anak kecil dibandingkan yang muntir kunci pas itu Edi yang awaknya yang badannya besar. Lebih mudah siapa? Lebih mudah Edi. Iya, lebih mudah Edi ya. Jadi tadi Mas sudah Edi. memperbesar lengan gayanya diperbesar. Kita milih kunci yang lebih panjang daripada kunci ini ya. Ini kalau untuk muntir ya bisa. Cuma kalau disuruh milih
Ya milih ini aja mas, kunci Inggris ini ya. Nah ini lebih mudah untuk menepas mur. Dan gayanya diperbesar. Kalau orang mengganti roda truk itu kan mereka diapakan itu apa? Kunci pasnya pakai tangan atau diapakan ketika mengganti roda truk? Ada yang pernah lihat? Di injak-injak. Injak. Injak, iya betul diinjak. Bahkan mereka lompat mas di kunci pas itu saking beratnya. Dia lompat itu berarti gayanya apa? Semakin besar dan kunci pasnya panjang. R-nya besar, F-nya besar, torsinya besar. Berarti untuk memuntir mur di roda truk itu butuh torsi yang sangat besar. Besar. Nah, ini caranya. Ya, kayak tadi. Oke, selesai untuk slide-nya. Oke, Mas, saya akan share untuk ini ya, latihan soalnya. Sebentar, di mana tadi? Sambil dilihat di WhatsApp Mas ya, ini saya kirim latihan soalnya. Sebentar. Mana nih? Nah, ini di Google Form ya, soalnya ada 3 kayaknya. Nah, silakan bisa kerjakan. Itu 2 cukup mudah, kalian bisa langsung kerjakan itu. Silakan. Ya Pak. Ya, sudah dibuka? Ya. Oke. Oh 4 mas, ternyata 4. Soalnya ada 4. Nah nanti kalau sudah kerjakan itu nanti kalian melakukan ngisi itu ya, angket. Oke, kalau ada yang sudah mengerjakan bisa mengisi angket sikap itu sudah saya share ya, angket sikap yang belakangnya D87 itu kalian mengisi berdasarkan apa yang kamu alami atau kamu pikirkan mas ya, tentang kamu menjawab pertanyaan, kamu memperhatikan penjelasan guru dan sebagainya. Itu bisa dikerjakan ya, isi. Aditya terlempar ya, Aditya Imanuddin dari tadi keluar masuk. Yang nomor 3 itu lumayan itu, kalau nomor 4 mudah soalnya. Itu dari 4 soal, 3 sebenarnya sudah kita ulas di
dari tadi ya kita ulas itu muncul lagi Mas. Kalau sudah bisa ngisi angket sikap ya, ada 6 butir pertanyaan, nanti kalian tinggal pilih salah satu ya, iya, lumayan, atau tidak. Ini siapa lagi yang terlempar ini? Sudah ada yang selesai Mas? Masih ngerjakan ya? Oke. Ada yang sudah selesai Mas? Baik, kita lanjut, ayo. Belum selesai Pak. Oh, belum selesai. Oke. Ya Pak. Udah, oke Mas Rozak tadi ya. Oke Mas, kita lanjut dulu. Baik. Dari pembelajaran torsi ini kalian dapat ya lumayan beberapa konsep fisika ya yang bisa menjelaskan fenomena tadi, fenomena kunci pas ya. Kalian montir mur tadi, atau kunci yang lebih panjang lagi ini, kunci Inggris. Makin panjang, makin mudah untuk montir mur, dan makin kuat gaya yang diberikan, makin mudah juga ya. F dan R-nya besar, torsinya besar. Oke, terima kasih tadi pada mas-mas yang sudah aktif. Tadi ada Mas Adi Prayoga ya yang mencontohkan mendorong kursi, dan Mas Eko Prasetyo ini baru nampak ya. Mas Eko, Mas Arif juga sambil tiduran kok itu Mas Arif di pondok. Iya Pak. Oke, jadi di pelajaran hari ini kalian sudah mempelajari apa aja nih? Tentang torsi Pak. Ya, torsi. Selain torsi, apalagi atau faktor apa aja yang mempengaruhi? Gerakan benda Pak. Ya, mempengaruhi gerakannya. Lalu faktor apa aja? Gaya dan lengan gaya, Pak. Iya, Ya. gaya dan lengan gaya. Dan terakhir ada apa tadi? Sudut, Pak. Sudut, betul. Nah, Mas, adakah materi tadi yang sulit kalian pahami?
Ya. Insya Allah. Beneran. Mas Arif Ya. coba tadi. Mas Arif tadi yang susah dipahami apa Mas Arif? Diungkapkan aja, nggak apa-apa. Sudut A, Pak. Sudut sudut A. Tentang Sudut ya. Oke, ternyata di sudut masih ada Iya, Pak. ya enggak apa-apa. Di kurang paham. ungkapkan saja. Oke. Baik, terus yang lain ada enggak Mas Eko? Mas Eko, yang Mas Eko Prasetyo yang atau sulit kalian pahami? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah paham. Oke, nanti saya cek di Alhamdulillah paham, Pak. Oke, nah kira-kira nih, ini Pak Alan pengen minta pendapat kalian nih. Apa aja sih nih kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini ya, dari segi materi yang Pak Alan sajikan dan dari segi bukan sinyal ya, nek sinyal oke, memang kadang-kadang susah. Kelebihan dan kekurangan, tapi dari segi materi yang disajikan dan dari segi cara Pak Alan menyajikan. Kelebihan dan kekurangannya apa aja nih? Diungkapkan aja Mas, nggak apa-apa, untuk catatan buat Pak Alan. Tidak bisa tetapi secara langsung. Gimana? Malah ngelawak ya Roza. Ayo Mas, siapa Mas Edi? Kira-kira gimana? Mas Edi mana nih? Ya Pak, gimana Pak? Kira-kira gimana kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran kali ini dari segi Ya menurut saya, ya, lanjut. Menurut kamu? saya gini Pak. Ya kan kita sama-sama belajar Ya, ya. dengan nah, itu kan termasuk kan kita mencari ilmu untuk saya sendiri dan Bapak sendiri, ya kan Pak? Ya, betul. Maksudnya Ya, ya kita belajar sedikit demi sedikit, ya lama-lama menjadi bukit lah. ya. Walaupun saya tidak mengerti penjelasannya, ya lumayan juga mengerti, ada yang lumayan, ada yang enggak juga. Oke, Ya seperti itu Pak. Ya. Menurut saya. Terima kasih Mas. Pak Alan juga belajar, kamu bener ya. Pak Alan juga belajar, ini kira-kira penyajian yang tepat itu yang gimana sih yang bisa lebih mudah dipahami. Terus Mas Jamil, kira-kira kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini apa dari segi cara Pak Alan menyajikan atau materi yang Pak Alan berikan? Itu masih belum ada suaranya Mas Jamil ya? Nggak ada sih, Pak. Oh, nggak ada. Beneran nggak ada? Enak-enak aja. Oh, enak-enak aja ya udah. Terus Mas Adi Prayoga, kira-kira apa nih kelebihan kekurangan kegiatan pembelajaran hari ini? Nah Pak, enak Pak pembelajarannya. Gimana pembelajarannya? Enak. Senang. Apa perkataan Pak, jadinya enak. Gimana, diulangi tolong? Enak Pak. Oh, enak. Gampang. Enak emang makanan. Gampang dipahami. Kelebihannya tidak ada kekurangan Pak. Oke, kekurangannya apa? Hah? Kekurangannya apa Mas Adi? Kekurangannya ya Nggak ada. Oh iya, terima kasih berarti ya. Baik. enak lah. Intinya enak. Ya, terima kasih ya. Enak gitu ya pelajarannya. Baik, terima kasih. Kekurangannya online Pak. Kekurangannya online ya. Paling enak itu ketemu langsung Mas Mak. Online itu Kekurangannya Tatap dari muka Pak. Pak. ya, betul. Lebih enak tatap muka. Betul sekali Mas Aldi, paling enak tatap muka. Pak Alan juga merasakan dari kayak gini ya agak susah juga. Oke, terima kasih Mas. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang jungkat-jungkit ya, penerapan torsi di jungkat-jungkit di permainan anak TK itu ya. Nah, semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Silakan Mas Ketua kelas tadi Mas Edi untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ya, sebelumnya pelajaran kita akhiri, lebih baik kita mengucapkan basmalah alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke. Alhamdulillah. Amin. Ya, terima kasih Alhamdulillah. Mas PP2 ya yang sudah hadir, sudah Ya, Pak. partisipasi aktif, terus aktif juga tadi mengemukakan pendapat walaupun tadi ada yang masih belum paham ya, agak kesulitan. Oke, Pak Alan akhiri, kita berjumpa di pertemuan selanjutnya di materi penerapan torsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa keluar dari Google Meet ya. Alan akhiri dulu. Siap.